Ya pemirsa, pagi ini saya mencoba naik ATV di pantai bersama cucu-cucu. Ternyata sulit sekali untuk berhenti. Itulah pemirsa yang dituliskan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam unggahan di sosial media yang kemudian juga berisikan dokumentasi kebersamaan dirinya bersama dengan para cucu. Apakah kemudian ini mengandung makna tersendiri? Mengingat saat ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga tengah dirundung oleh tudingan kasus ijazah palsu milik dirinya. Ataukah mungkin ini justru mengirim sinyal pada seseorang atau tokoh tertentu, atau justru sudah lelah dengan kasus yang sedang bergulir. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah lengkap malam hari ini hadir di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda pemirsa. Ada dari Jokowi Mania tentunya Mas Andi Aswan. Apa kabar Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Untuk pemirsa TV One, semangat. Oke, semangat terus. Dan juga hadir pengamat politik kita Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Malam, Mbak. Sehat Mas? Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan juga tentunya dari Roy Suryo CS bergabung bersama kita ada Bang Herman Kadir. Bang Herman apa kabar? Sehat juga Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Baik. Pemirsa TV One. Ya, selamat malam semuanya. Mas Andi, ini kan kalau ngomongin soal Pak Jokowi selalu menarik. Ada saja kemudian pernyataan yang menarik untuk kita cari tahu maknanya. Kalau melihat unggahan Pak Jokowi di sosmed ini, apa kemudian maksudnya Mas? Pagi ini saya mencoba naik ATV di pantai bersama cucu. Ternyata sulit sekali loh untuk berhenti. Ada emoji tertawanya diunggah pada tanggal 5 Juli, Mas Andi. Jadi kalau kita melihat ini, inilah kebahagiaan seorang kakek gitu. Bisa bercengkerama dengan cucu-cucunya yang selama ini ya, mungkin lebih dari 10 tahun ini sibuk susah dengan untuk urusan bertemu negara. dengan cucu dan urusan negara itu. Jadi ada satu percontohan bagi kita. Sesibuk-sibuk apapun kita, tetap kita memperhatikan ada keluarga kita itu. Karena di dalam keluarga itu adalah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan stres, menghilangkan penyakit ya. Berarti lagi stres Mas memang? Bukan. Memang kepikiran apa kalau lagi stres? Jadi begini, bukan katakanlah stres ya, quote unquote ini. Okay. Artinya apa? Ada healing di situ. Kita bekerja full time ya, dari pagi sampai malam, bisa sampai tengah malam untuk memikirkan misalnya memikirkan negara atau memikirkan orang banyak, tapi kita lupa ternyata ada keluarga kita yang harus kita perhatikan juga. Inilah momen yang paling baik buat Pak Jokowi bercengkerama dengan cucu-cucunya. Dan alhamdulillah kalau saya lihat dan selama ini juga berangsur-angsur beliau semakin kuat ya, semakin sehat dan alhamdulillah mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang. Oke, kalau ini healing, berarti kan lagi banyak pikiran tadi kata Mas Andi. Memang yang sedang dipikirkan oleh Pak Jokowi akhir-akhir ini apa sih Mas memang? Nah, jadi kalau kita bilang apakah Pak Jokowi memikirkan dengan kejadian-kejadian ini, saya rasa biasa-biasa saja buat beliau gitu. Oh. Karena memang beginilah, kalau kakek sudah diminta oleh cucu, itu nomor satu pasti harus prioritas ya? Prioritas gitu loh. Apapun itu gitu kan. Tapi ya itulah contoh seorang kakek yang baik. Seorang kakek yang sangat mencintai cucu-cucunya kan. Dan itu adalah obat paling mujarab sebetulnya. Oke, baik. Bang Herman, kalau Bang Herman melihat ada makna yang berbeda tidak sih dari unggahan Pak Jokowi? Kalau ini tadi healing, jangan-jangan memang punya pikiran tertentu, ada beban pikiran sendiri Pak Jokowi? Ya kalau saya lihat ya sebagai manusia biasa ya wajar-wajar saja dia mencintai keluarganya, anak-anak cucunya, ya kan. Apalagi kan selama ini Pak Jokowi sangat memperhatikan keluarga. Berarti anaknya bisa jadi wapres gitu kan. Nantinya nggak main-main gitu loh. Okay. Dia keluarga tuh nomor satu sebenarnya. Gitu. Terlihat ya dalam tindakan Pak Jokowi. terlihat dalam perjalanan politiknya, ininya. Gibran, siapa yang Bobi Nasution dengan ininya jadi gubernur semua kan itu. Memang ya Pak Jokowi selalu memikirkan keluarga emang. Oke, tapi dari Roy Suryo dan teman-teman tidak memikirkan hal lain lah ya tentang apa yang dituliskan Pak Jokowi ini, maksudnya lain ada tidak sih Bang Herman terbersit di situ? Ya kalau kami sih normal-normal saja ya, artinya memang Pak Suryo sebagai pengamat, Ibu Tipa sebagai pengamat, dan Resmond Desipa sebagai pengamat ya kalau menurut aku wajar-wajar saja, apalagi mereka kan meneliti sebuah ijazah yang menurut beliau ya penuh keraguan ya kebenarannya, dan di dalam undang-undang keterbukaan kita kan kita ada undang-undang keterbukaan, transparansi, dan itu wajar-wajar saja dan tidak dilarang gitu loh. Apalagi kan beliau seorang presiden, artinya dia pejabat publik, ada hak publik masyarakat untuk menilai, menanyakan gitu. Kalau saya dulu malah sering digugat ke KPI, komisi itu.
itu sering digugat, mewakili partai ya, digugat. Karena partai saya dulu menggunakan APBN. Oke, baik. Tapi kalau melihat ini wajar-wajar saja sejauh ini ya, begitu. Tapi kalau tadi bicara sebagai pengamat, nah pas nih pengamat juga, pengamat komunikasi politik kita, Mas Agung, yang dituliskan Pak Jokowi wajar-wajar saja atau tidak sih ketika kita melihat kemudian konteks situasinya beberapa akhir bahkan masih bergulir, ada kasus tudingan ijazah palsu. Iya, kadang politik kita itu kayak suasana pantai, Mbak Ken. Oh, cocok dong berarti ya? Keras seperti ombak, halus seperti pasir. Oke, kita bisa tulis juga jadi caption ya. Jadi saya melihat ketika berkumpul sama keluarga, Pak Jokowi berupaya untuk halus seperti pasir. Jadi ya situasinya ya family first gitu. Jadi ya gimana caranya supaya kehangatan, keharmonisan, ya seperti rakyat biasa lah. Karena kan suka atau tidak beliau ini aktor politik kawakan. Pasti ada agenda setting di sana, framingnya, brandingnya ya sedikit banyak ya saya sama seperti rakyat lain. Ya trademark rakyat itu kuat ketika ada postingan ini. Saya lihat karena apresiasinya lumayan besar ya Mbak. Yang kedua memang kalau bisa bicara keras seperti ombak tadi ketika sudah tidak bersama keluarga, ketika beliau ngomong ke media, beliau sedang didelegitimasi, dihancurkan reputasinya dan seterusnya. Saya kira disitulah Jokowi dalam artian sesungguhnya bicara bahwa ya beliau harus kokoh, kuat, tegas menghadapi siapapun lawan-lawan politiknya yang di seberang sana sampai kapanpun. Dan saya kira ini penting juga kita melihat bahwa ya Jokowi juga manusia gitu loh. Presiden iya, tapi juga manusia yang memang seperti kita, nggak ada bedanya. Dan saya melihat branding rakyat ini tidak akan pernah dilepaskan Pak Jokowi. Dan itu menjadi ciri khas. Ciri khas, trademark dia, brandingnya dia, dan itu pengen disampaikan terus kepada publik bahwa beliau tidak berubah. Ya seperti inilah beliau. Tapi kan sekarang ada upaya lain yang membuat tren rakyat itu akan sedikit banyak tereduksi dengan masalah-masalah yang beliau hadapi seperti Isasa, kemudian Mas Wapres dengan pemakzulan, kemudian Mas Bobi dengan soal Blok Medan semacam itu. Jadi ini perlu direspon semua, sedikit banyak citra rakyat ini bisa lentur, citra rakyat ini bisa pudar kalau beliau gagap menghadapi masalah-masalah itu. Dan ya itu terafirmasi juga dalam banyak temuan, salah satunya teman-teman indikator ketika merilis telesurvei bahwa ya ini tingkat kesukaan publik sekarang ada di 72%. Biasanya kan melambung nih. Ya itu tinggi tapi turun. Nah, maksud saya ini warning ke Pak Jokowi, hati-hati dengan ya serangan bertubi-tubi yang dilakukan teman-teman di seberang sana karena ini efektif. Oke, Mas, tapi kalau misalnya kemudian ini efektif, mungkin juga lebih kita melihat menariknya pada momentum saat ini ya, kasus-kasus yang tengah dihadapi oleh Pak Jokowi. Kenapa kemudian juga sepertinya kasusnya ini juga tidak kunjung adem, tidak linier begitu efek yang ditimbulkan gitu Mas Agung? Persis, ya kita tahu Pak Jokowi ini kan memimpin 2 periode. Kemudian yang kedua ketika beliau selesai periodenya, beliau melanjutkan itu lewat putranya yang akhirnya menimbulkan masalah etik dan membuat sampai hari ini belum tuntas sepenuhnya. Jadi ada elit-elit yang dalam tanda petik tidak nyaman. Ya saya sering mengungkapkan ini kan ada Istana Hambalang, Istana Solo, Istana Cikeas, Istana Teuku Umar, Istana Ciganjur, Cendana, dan istana-istana lain. Nah ini kan punya kepentingan semua. Apakah dalam waktu dekat, waktu nanti, 2029 misalkan. Waktu dekat ini ya gimana caranya setelah pemilu selesai, day to day politicsnya itu tetap jalan. Dalam tanda petik ya tadi, mengobjektifikasi kekuatan Pak Jokowi agar tidak terlalu rapat dengan Istana Hambalang. Karena kalau terlalu rapat ini juga akan merugikan istana yang lain. Nah di saat yang sama, Istana Hambalang juga berpikir kalau saya terlalu tendensi ke Solo, ini juga nggak bagus buat balance of power. Saya harus mengungkapkan ini secara seimbang, proporsional, profesional juga. Ya kalau memang masalahnya masalah hukum ya ikuti prosesnya. Kalau masalahnya politik ya ikuti alurnya. Yang penting saya wasit lah di sini. Kita kira Istana Hambalang mungkin perannya seperti itu karena sedikit banyak kan akhirnya konsentrasi kita tersedot ke
soal ijazah, Baik. pemakzulan. Ya, Kita Mas lupa Agung. misalkan ada CEPA, ada tarif Trump yang 19% Ya, yang itu menjadi betul. substansi Ya. pemerintahan. Oke. seperti itu. Nah, Mas Andi, ini kalau bicara soal keluarga orang dekat, Jokma juga orang dekat Jokowi lah ya, gitu. Ini kalau kemudian melihat unggahan Pak Jokowi, Mas Andi, ini sebetulnya nampaknya berusaha ingin keras seperti ombak, lembut seperti pasir, tapi juga nampaknya tidak mengademkan suasana yang sedang berlangsung. Malah kayaknya semakin panas, Mas Andi. Ya itu kan versinya media mainstream aja kan. Oh gitu ya. Padahal munggahnya di media ini sosial kan, loh, Mas. Semakin lama ini kan Padahal semakin munggahnya di naik media gitu. sosial, Mas Andi. Ratingnya kan. Akhirnya banyak juga sponsor masuk. Ya itu bercanda lah. Oke. Jadi intinya adalah Pak Jokowi ini tangguh lah untuk menghadapi semua cobaan itu. Ya, dan juga kami adalah pendukung Jokowi juga kita die hard untuk itu. Menepis anasir-anasir bola-bola liar ya ingin mendiskreditkan beliau. Kan sekarang udah terbuka nih sedikit demi sedikit. Sudah mulai kan. Bagaimana yang pihak sebelah itu menghajar kita bisa-bisa, tapi kita selalu defend dengan mengungkapkan data dan fakta. Oke. Menjawab semua dugaan-dugaan, anasir-anasir dari mereka semua. Jadi intinya adalah kita senang sekali dan sangat bahagia ketika melihat Pak Jokowi bisa bermain dengan cucunya dengan senyumnya beliau Oke. ya. Jadi tadi ada apa namanya ombak, terus pasir apa tadi? Keras seperti ombak, lembut seperti Keras pasir. seperti ombak, lembut seperti pasir. Pasir. Dan jangan lupa pasir pun berbisik. Yang mau dibisikkan apa, Mas Andi? Kalau kemudian Pasir mengungkap berbisik, data dan ya, fakta, beliau- kenapa ijazahnya juga tak kunjung Begini. diungkapkan ke publik? Berbisik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kencang berarti ya Jagalah bisikannya. persatuan dan kesatuan. Utamakan itu. Jangan terprovokasi oleh berita-berita hoax yang dilancarkan oleh pihak yang menyerang Pak Jokowi dan Wah, keluarga. oke, baik. Itulah arti dari pasir berbisik itu. Ya kan? Jadi sudah terrangkum semua. Ada sekuat ombak, Oke. terus halus seperti pasir, dan Oke. pasir pun akan berbisik Baik. menyampaikan pesan dan kesan itu. Oke, pasirnya berpisik menyampaikan kesan pesan, Bang Herman. Katanya ada pihak-pihak yang coba menghembuskan berita-berita hoax nih. Jadi gini, tempo hari saya pernah diwawancari iNews. Di situ ada video Jokowi menyatakan saya kasihan persoalan ini kalau saya naikin katanya. Saya lap. Nah saya melihat dari konstur tubuh Pak Jokowi itu kayaknya mau dicabut perkara ini, mau selesai di situ gitu loh, dari bahasanya itu. Tapi ternyata malah ini, nah ini saya jangan-jangan ini mainan lawyernya ini kulihat nih, supaya Ini saya bisa jawab. kontraknya, nanti jawabnya tapi Mas kontraknya Andi. bisa panjang lagi gitu loh. Ini kan lawyer fee-nya bayar terus, ngalir terus jamnya kan, ya ini. Jadi dimainkan terus ini supaya jadi panjang gitu loh. Padahal Pak Jokowi mimiknya itu udah mau selesai sebenarnya. Oh gitu. Tapi ya kiri kanannya ini, terutama lawyernya ini. Oh gitu Biar ya, kontraknya oke. bisa panjang. Oke, jadi gitu. semakin menarik nih. Justru kemudian semakin banyak pihak yang terlibat, Iya. semakin banyak Iya, jadi kemudian nggak bisikan-bisikan selesai. yang ada, agendanya jadi semakin macam-macam Iya. nih Mas ya. Nanti dijawabnya ya oleh para narasumber, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.